Shalom, saudara-saudara. Shalom Aleichem di dalam nama Mesias Yesus. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saya boleh berada di depan saudara-saudara. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Siapakah saya? Saya sama seperti saudara-saudara. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita boleh bertemu dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 25 sampai dengan Keluaran 27, yaitu parasyat terumah. Ya, kita akan melihat ayat yang ke-20, Keluaran 25, ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Kemudian, mereka harus membuat suatu tempat kudus bagiku, supaya aku mendapat bersemayam di tengah-tengah mereka. Saudara, ini adalah ayat dalam Keluaran 25 ayat 8 dari parasyat terumah itu. Ini adalah perintah dari Adonai kepada Moshe. Ya. Sampaikan kepada Israel bahwa mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Diam di tengah-tengah mereka, saya teringat sebuah ayat di dalam Perjanjian Baru, karena begitu besar kasih Elohim akan seisi dunia, sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup kekal. Ya. Dan satu lagi, Tuhan menjelma menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Yang di dalam bahasa Yunaninya kita kenal dengan nama, di dalam bahasa Ibraninya kita dengar dengan nama, ada yang ingat? Immanuel. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tetapi di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa supaya aku diam di tengah-tengah mereka itu menggunakan kata yang lain, saudara-saudara, yaitu betoham. Saudara, seperti Anda ketahui bahwa Israel pada saat di padang gurun, itu di tengah-tengah mereka itu ada sebuah kotak persegi yang merupakan denah daripada kemah suci, dan di sekelilingnya itu banyak sekali kemah-kemah Israel. Tuhan mau diam di tengah-tengah kemah Israel. Bukan cuma mau diam di tengah-tengah kemah Israel. Tuhan juga mau diam di tengah-tengah kemah mereka. Tiap-tiap kemah. Bukan hanya itu, Tuhan juga mau diam di dalam tiap-tiap pribadi. Ya, Betoham itu Tuhan ingin diam di tengah-tengah kemah mereka, keluarga demi keluarga, tapi juga Tuhan ingin diam di dalam pribadi demi pribadi. Saudara, setiap hari Jumat sore, ya, saya tidak tahu apakah semua kita merayakannya atau tidak, kita selalu ada apa, saudara? Ada Erev Shabbat, ya. Pada saat itu kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, itu berarti kita mengundang, ya, mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Pada saat dia hadir di dalam rumah tangga kita, dia juga mau masuk di dalam pribadi demi pribadi kita. Di dalam hati saya, di dalam hati Anda satu persatu. Tua, muda, laki, perempuan, kecil, besar, dia ingin hadir. Kalau dia hadir di dalam kita, di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dia akan membimbing saya dan saudara-saudara sepanjang hari-hari hidupmu. Saudara, ketika Tuhan mengatakan bahwa aku akan diam di tengah-tengah mereka, apa maksudnya? Dalam Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada Israel. Jadi maksudnya adalah, karena kamu ini adalah bagian daripada kerajaan imam. Engkau akan jadi imam. Saudara, di dalam tiap rumah tangga, ya, ada bapak yang menjadi imam.
ya, sangat tidak beruntung kalau misalnya tidak ada Bapa. Tetapi Tuhan ingin ada di dalam setiap rumah tangga ada imam. Dan Adonai menjadi imam pengganti Bapa jasmani kita. Ya. Dia ingin kita menjadi bagian daripada kerajaan imam. Kita adalah imamat yang rajani, ya. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan, amin, ya. Kita menjadi demikian. Saudara, tetapi bagaimana Tuhan akan ada di tengah-tengah Israel? Ya. Dalam kedua ayat yang kita baca tadi, tersirat bahwa Adonai menjadikan Israel sebuah kerajaan imam. Dengan Adonai berdiam di tengah-tengah subjeknya, yaitu Israel sebagai rajanya. Saudara, kalau Anda baca firman Tuhan, ya, tadinya Tuhan menjadi raja, kemudian orang Israel lihat ke kiri, lihat ke kanan, orang lain kok punya raja, ya. Mereka lupa bahwa mereka sudah punya raja, walaupun tidak kelihatan. Ya. Dan mereka iri. Dalam 10 firman, ya, ada satu ayat yang ke-10. Katanya apa, saudara? Jangan mengingini punyaan orang. Israel ingin. Dia ingin, saya seperti mereka tuh. Ketika mereka mengatakan demikian, mereka menolak siapa? Menolak raja mereka. Yaitu Adonai yang hidup. Saudara, ya, Israel berbuat demikian. Karena raja akan diam di tengah-tengah mereka, maka harus disediakan tempat yang layak bagi raja. Oleh sebab itu, katanya, perlu dikumpulkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membangun tempat untuk raja tersebut. Saudara, saya kalau nonton film, saya suka, nggak tahu kenapa kok sukanya film-film dari Korea yang kerajaan, saudara. Ya. Dan kalau rajanya itu katanya, saya mau pergi berburu. Waduh, segala persiapan diadakan. Sehingga ketika raja pergi berburu, di tempat berburu, dia duduk seperti di atas tahtanya, di kerajaannya, di ibu kotanya. Segala sesuatu disediakan lengkap seperti ketika dia ada di istananya. Itu diusahakan. Ya. Dalam Keluaran 25 ayat 2 dikatakan, katakanlah kepada Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Dalam bahasa Inggris, bukan memungut, tetapi agar mereka membawa persembahan. Saudara, satu ketika Tuhan menegur umat Israel. Karena mereka membawa persembahan yang bukan tidak kosher, saudara, tapi tidak seperti yang diharuskan. Persembahan yang harus dibawa, yaitu persembahan sembelihan itu harus hewan yang berumur 1 tahun. Yang tidak bercacat. Ya. Terus Tuhan tegur, kalau kamu bawa persembahan seperti itu kepada bupati kamu, kepada penguasa kamu, apa yang terjadi dengan kamu? Kamu akan dicerca, kamu akan diusir. Ya. Kamu kok berani bawa itu untuk Tuhan? Saudara, Tuhan kalau memberi, dia tidak pernah memberi yang tidak baik. Dia memberi terbaik. Ya. Tetapi kita, acap kali kita hitung-hitungan. Ya. Wah, ini mahal nih. Ini 25.000. Kalau ini ya 10.000. Ya udah. Kadang-kadang saya begitu. Ya. Tapi kalau saya ingat kasih Tuhan yang begitu ajaib. Dari sejak remaja Tuhan bimbing pimpin saya. Dan saya tahu Tuhan juga bimbing dan pimpin Anda.
Kalau kita bandingkan dengan apa yang harus kita beri kepada Tuhan, maka semua itu tidaklah terlalu besar. Karena kasih-Nya sangat besar. Ya. Saudara-saudara, dikatakan bahwa setiap orang yang terdorong hatinya, saya kemarin dengar istilahnya, saudara ya, needy fruit. Apa saudara? Needy fruit, N-E-D-I-V-R-U-T, needy fruit. Apa itu artinya? Terdorong hatinya. Ya. Firman Tuhan mengatakan, dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus bagiku. Ya. Memang kalau kita memberikan dengan hati yang terdorong hatinya, kita akan memberikan dengan penuh sukacita. Saya dengar satu kisah, saudara ya. Seorang kawan saya punya pakaian bekas. Orangnya tidak setinggi saya, orangnya lebih kecil dari saya, kurang lebih sekitar 60. Dia punya banyak baju bekas, saudara. Satu hari dia lihat di depan rumahnya melintas orang bawa gerobak. Tahu siapa, saudara? Pemulung, betul. Waktu itu kebetulan bulan puasa. Dia bilang, aduh, ini pakaian bekas ini agak membuat lemari saya sempit. Jadi dia panggil, Pak, sini. Dia bawa pakaian bekas itu. Dia serahkan kepada Bapak itu. Dia lihat, saudara, orang yang tadinya kelelahan, jalan di bawah terik matahari dan puasa, begitu melihat apa yang diberikan, langsung bersinar matanya. Mukanya langsung cerah. Terus dia bilang dalam hati, aduh, aku kasih barang bekas sama dia, membuat dia mukanya bersinar. Luar biasa. Tapi bagaimana dengan apa yang kuberikan kepada Tuhan? Apakah yang kuberikan kepada Tuhan membuat muka Tuhan bersinar? Dia langsung ingat. Memberi kepada orang yang tidak punya, tapi membuat dia ingat kepada yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, ketika orang Israel diperintahkan untuk dipungut persembahannya, Tuhan secara khusus mengatakan, terdorong hatinya. Ya, needy fruit. Persembahan ini disebut terumah. Ya. Yang merupakan suatu persembahan unjukan. Dalam bahasa Inggris disebut heave offering. Ya. Persembahan yang diunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, aku bawa ini untuk memuliakan namamu. Diangkat ke atas di depan mezbahnya. Tuhan meminta kita membuat sebuah tempat. Dan pada saat itu Israel ada di padang gurun. Orang Israel hanya punya tempat yang terdiri dari kemah. Apakah Tuhan minta sebuah gedung? Tidak. Tuhan minta juga kemah. Karena Israel selalu bergerak. Supaya pada saat Israel bergerak, tempat tinggal Tuhan itu juga bisa bergerak. Dilepas dan bisa dibawa bersama-sama. Tuhan meminta mereka membuatkan sebuah kemah bagi dirinya yang sesuai dengan wibawa dan keagungannya. Karena dia akan bertindak sebagai raja mereka dan mereka berlaku sebagai subjeknya atau rakyatnya. Seperti saya katakan tadi, ya, Raja Korea itu kalau pergi berburu, persis rumah seperti istananya ikut berjalan bersama-sama dengan rakyatnya. Demikian juga Adonai. Yang di padang pasir, pada padang gurun pada saat itu juga ingin dibuatkan sebuah tempat yang berpadanan dengan wibawanya, dengan keagungannya. Oleh sebab itu katanya, bawa persembahan. Dan apa yang diminta bukan main-main, saudara, ya. Sebab diminta emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, mendengarnya saja udah agak, minta emas ya. Emas berapa sekarang ini, saudara? 1 gram? 1 juta kurang lebih ya. Jadi 1 kilo, ya, luar biasa. Apakah Tuhan meminta sesuatu yang tidak mungkin
dari bangsa Israel? Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang mencukupi. Tuhan yang berjanji. Tuhan yang berpegang janjinya. Tuhan yang ingat janjinya. Tuhan yang melakukan janjinya. Ya, saudara, Tuhan janji kepada Israel, tanah yang kuberikan penuh dengan susu dan madu. Tapi saudara, saya baca sebuah artikel atau saya lihat sebuah video di YouTube, tanah begini kok bisa kasih susu dan madu? Tanah yang bagaimana kalau kita lihat di Israel itu? Tanah yang padang gurun. Lebih banyak pasirnya daripada airnya. Tapi saudara-saudara, jika Tuhan memberkati engkau dan bisa mengumpulkan sejumlah uang untuk mengunjungi Israel, engkau akan melihat janji Tuhan tidak meleset, tidak palsu. Bagaimana negara kecil seperti itu? Tanahnya padang gurun, ekspornya sayur mayur, ekspornya buah-buahan, dan buah-buahan yang sayur dan buah yang nomor 1, bukan nomor 3, nomor 4, nomor 1. Tujuan ekspornya adalah Eropa dan negara-negara kaya. Saudara, bukan tidak menghargai sayur-sayur kita dibandingkan dengan sayur-sayur mereka, uniform. Kalau lihat buah apel, buah tomatnya bagus. Kalau lihat buah delimanya seakan-akan kok sepertinya sama besar dan besar-besar. Kalau lihat pisangnya, di sini kok kita lihat pisang, ada pisang yang cuma 5 sisir. Di sana pisangnya hampir 80-90 cm panjangnya, tandannya. Dan banyak. Tumbuh di mana? Tumbuh di atas pasir. Itulah janji yang diberikan oleh Adonai kepada Israel. Siapa Israel itu? Anda masuk Israel tidak? Masuk tidak? Masuk. Sebab katanya di dalam Roma pasal berapa? 11, engkau adalah cabang zaitun liar yang ditentenkan kepada cabang zaitun sejati. Kita juga yang hidup bersama-sama dan melakukan seperti apa yang dilakukan Israel, yang memegang Torah firman Tuhan dan Brit Hadasah, kita sudah dicangkokkan ke dalam Israel dan kita juga berhak. Ya, kita berhak mengatakan, Adonai, Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga adalah anak-anakmu. Biar janjimu juga berlaku bagi saya. Ketika saya melakukan perintah, ketetapan, dan peraturannya. Sebab firman Tuhan mengatakan, ketika kita melakukan perintah, ketetapan, dan peraturannya, kita akan hidup. Ya, saudara-saudara, jadi ketika Adonai mengatakan, kumpulkan persembahan bagi mereka yang terdorong hatinya. Dan apa yang diminta? Yang diminta adalah pertama, logam. Emas, perak, tembaga. Ya. Logam-logam mulia. Yang kedua adalah kelompok yang bahan seperti benang. Benang nila, benang ungu, benang kirmisi. Kemudian bahan-bahan yang berlembar. Lenan halus, bulu kambing, kulit domba, dicelup warna merah, kulit lumba-lumba. Aneh juga ya, kulit lumba-lumba. Ya. Tapi itu yang diminta. Bahan yang dari tumbuh-tumbuhan, kayu. Kayunya juga kayu akasia. Akasia, di Indonesia banyak kayu akasia, saudara-saudara ya. Akasia yang di Indonesia datangnya dari Australia. Sebab mudah tumbuh, tetapi menyerap air banyak sekali. Tanah Indonesia yang ditumbuhi oleh akasia, tanahnya akan rusak. Kenapa? Karena saya juga tanam akasia dulu di Kalimantan. Ya. Untuk apa? Untuk membuat kertas pelep. Tapi dampaknya kepada tanah Indonesia yang banyak air, dia nyerap banyak sekali air. Tapi akasia ini lain. Akasia ini adalah akasia nilotica di Timur Tengah. Ya, pohonnya tinggi lurus. Saudara, kemudian juga minyak untuk penerangan. Minyak apa kira-kira, saudara? Kenapa minyak zaitun? Saudara, kenapa nggak minyak kelapa?
Kalau saudara bikin lampu cempor dari minyak kelapa, Anda nyalakan, apa yang Anda lihat samping nyala lampunya? Apanya? Iya, asapnya naik. Itu kelihatan naik, sama seperti minyak tanah. Ya. Tetapi ketika Anda menyalakan lampu dari minyak zaitun, hampir tidak kelihatan itunya. Jelaganya, istilahnya jelaga ya kalau tidak salah ya. Hampir tidak ada jelaganya, sehingga tidak mengotori ruangan. Itu diminta untuk disediakan. Juga minyak urapan dan dupa wangi. Kemudian yang kelima diminta ada kelompok permata. Krisopas, batu permata tatahan, dan lain sebagainya. Apakah Israel punya, saudara? Dari diri mereka sendiri mereka punya? Tidak punya. Kenapa? 400 tahun di Mesir mereka kerjanya sebagai apa? Sebagai budak. Bikin batu bata dari tanah lempung. Bakar. Tiap hari begitu, digilir. Dan satu giliran cukup panjang waktunya. Sehingga mereka tidak bisa mengumpulkan harta. Tetapi Tuhan membukakan kunci perbendaharaan Mesir. Ya. Apa yang diminta Adonai bukanlah sesuatu yang mustahil. Ya, Adonai sudah memberikan semuanya terlebih dahulu kepada Bani Israel ketika mereka berada di padang gurun Sinai itu. Karena ketika mereka meninggalkan Mesir, Adonai mengatakan di dalam Keluaran 12 ayat 35, orang Israel melakukan juga seperti kata Mose. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas, perak, dan lain-lainnya. Dan katanya, dan Adonai menganugerahkan kemurahan kepada umat itu di mata Israel, di mata orang Mesir, dan umat itu membuat mereka memberikan. Demikianlah mereka katanya agak kenapa nggak tahu kok masuk sebenarnya, memoroti. Ya. Saya salin dari akhirnya, loh kok katanya memoroti ya? Memoroti itu artinya diporot, ya, dimintain barangnya. Dan memang Tuhan memberikan kemurahan kepada orang Mesir, sehingga apa yang ada mereka yang bagus-bagus mereka berikan. Termasuk semua yang Tuhan minta dalam 5 kategori yang tadi. Yang logam, yang benang, yang lembar bahan, yang bahan tumbuh-tumbuhan, dan permata. Tuhan sediakan melalui orang Mesir bagi orang Israel. Jadi ketika mereka minta, mereka diberi itu semua. Jadi, Adonai telah, saya garis bawahi, Adonai telah memberikan berkat terlebih dahulu ketika Israel keluar dari Mesir. Sehingga, apa yang Tuhan minta, Tuhan tahu ada padamu. Tergantung dari terdorong tidak hatimu untuk memberi. Nefti fruit. Saya kadang-kadang ya kesleo saya. Di fruit. Tuhan sudah memberikannya terlebih dahulu. Tuhan mengajar saya dan saudara dan Israel untuk taat. T-A-A-T. Ya, taat itu dia kalau dibaca dari depan taat, dari belakang juga taat. Ya, kata yang indah. Taat. Bukan tata. Tata di tengah-tengah saudara. Kalau dibaca dari depan belakang beda. Ya, tapi taat dibaca dari depan, dari belakang, sama. Ya. Tuhan mengajar kita semua untuk taat. Mengajar taat untuk perintahnya dan lakukan dengan rasa syukur dan dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Nedi fruit. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara kalau baca ayat ke-8,
Ayatnya mengatakan nanti Tuhan akan melengkapi kamu semua lagi. Ya. Apa yang dilakukan dengan permintaan Tuhan itu dari Israel, saudara? Ternyata mereka diperintahkan untuk membuat tempat yang ingin di dalamnya Tuhan akan diam, Bethlehem, ya, di tengah-tengah umat Israel. Jadi yang harus dibuat itu adalah tabut perjanjian. Yang pertama ada tabut perjanjian. Dan 2 kerub di atasnya, gambar 1. Bagaimana bentuk tabut perjanjian? Coba kita lihat. Tolong perlihatkan gambar 1. Nah, inilah tabut perjanjian. Ya. Semuanya dari emas, saudara. Batangnya dari emas, petinya dari emas, 2 kerubim yang ada di atas juga dari emas. Kalau misalnya kita lihat semua dari emas dari luar, di dalamnya kira-kira apa, saudara? Emas juga disalut. Murni. Emas adalah logam mulia. Saudara tahu apa isinya di dalam? Ya, tolong perlihatkan. Gambar 1A. Inilah 2 loh batu. Ada di dalamnya. Anda lihat 2 loh batu ini, masing-masing berisi berapa perintah? Mana yang kita baca lebih dulu? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Karena saya tidak begitu itu. Tapi yang saya tahu bahwa 2 loh batu ini berisi masing-masing 5 perintah. Perintah yang pertama apa, saudara? Apa? Bukan. Iya. Perintah yang pertama adalah, Akulah Adonai Elohimmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, supaya aku jadi Elohim bagimu. Baru dikatakan kemudian, jangan ada ilah lain. Jadi saudara, satu ketika saya bekerja di sebuah perusahaan Jerman, saudara ya. Ada 3 bos. Ada CEO-nya, ada marketing director-nya, ada finance director-nya. Saya bekerja di bawah finance. Satu ketika, seorang kawan saya bicara kepada marketing director. Begini-begini bos, apa mau nih big boss-nya lewat? Orang Jerman tuh nggak asa-asa, saudara ya. Tidak segan-segan. I am the boss, katanya. Padahal bos yang marketing itu ada di situ. Tapi dia diam aja. I am the boss. Kawan saya ini bilang, yes, you are the big boss. He is my boss. Dia mengelak. Saudara, I am the boss. Jadi dalam perusahaan itu tidak ada bos lain kecuali saya. Demikian juga dengan Tuhan. Akulah Adonai Elohimmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dari rumah, baru dikatakan jangan ada ilah lain. Jadi, jangan ada yang lain di hadapanku. Karena akulah Adonai Elohimmu. Ya, itulah yang pertama. Yang kedua apa, saudara? Jangan membuat patung. Apapun yang di langit di atas, atau di bumi, atau di bawah. Coba kembali lagi ke yang pertama. Apa yang di atas peti perjanjian itu, saudara? Kerubim. Kerubim adalah makhluk malaikat kita sebut. Kok ada di situ? Ya. Kok ada? Itu dibuat oleh Musa sendiri atau atas perintah? Atas perintah. Jadi atas perintah, ini adalah seperti kekecualian. Buat 2 kerubim yang menutupi, dengan sayapnya menutupi. Ya. Kemudian dikatakan, dari mana Adonai berbicara? Dari mana? Dari tengah-tengah, di antara kedua sayap itu, ya, yang berhadapan, dari tengah-tengah itulah kemudian Adonai berbicara kepada Moshe di kemah suci. Kemah suci itu kita kenal dengan nama apa, saudara? Miskan. Apa? Miskan. Ya, kemah suci. Dia bukan bait suci.
Bait sucinya adanya pada saat apa? Pada saat Salomo mendirikannya di Yerusalem. Ya, itu bait suci. Tapi ini adalah kemah suci, Miskan, ya, di padang belantara. Saudara, kemudian apalagi yang disuruh? Oh iya, saya ingin memperlihatkan sesuatu lagi kepada Anda. Gambar yang terakhir yang saya kirim. Saudara, ya, di sini kita akan melihat satu perbandingan. Ya, satu lagi. Nah, sayang ini agak kecil ya, saudara ya. Di sini ada macam-macam perbanding. Ada satu tabel. Itu adalah LXX katanya. Itu adalah. Kemudian ada T, ada S, ada F, ada S, T, A, K, L, B. Ya. Tadi kita melihat 5 hukum atau 5 perintah di dalam 2 loh batu. Ya. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu ada 3 yang menuliskan nomor 1. Ya. T, K, dan R. Ya. Dan kemudian hanya T yang menyebut bahwa nomor 2 itu adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya. Yang lainnya menyebut nomor 2 ada di bawahnya. Saudara, kalau saya tanya kepada kita semua, kita mengikuti yang mana? Yang nomor huruf T, yang ada nomor 1, 2-nya berdekatan, atau nomor R, yang nomor 1-nya, yang nomor 2-nya itu deretan nomor 3? Bukan. Kita mengikuti yang nomor, benar, maaf. Ya, kita mengikuti yang nomor R. Ya. Satunya adalah, akulah Adonai Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu nomor 1 dan hanya di nomor R. Yang lainnya itu menempatkan nomor 1 di nomor di kolom yang nomor 2 di bawahnya. Saudara, kemudian kalau kita perhatian yang K, ya, yang K itu nomor 1-nya itu panjang, 3 kolom. Ya. Yang jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, nomor 1-nya itu tetap nomor 1. Ya. Bukan nomor 2. Kenapa? Karena dia banyak membuat patung. Mereka mengatakan, ya, itu di atas peti perjanjian ada patung tuh. 2 kerubim. Jadi mereka mengatakan, nomor 1 tetap, ya, nomor 1 itu adalah akulah Adonai Elohimmu. Kemudian jangan ada padamu Allah lain, ya. Kemudian nomor 2 itu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Di mana gantinya? Naik ke atas sedikit. Naik ke atas gambarnya. Sorry, kembali ke tadi, gambar tadi, tapi bagian bawahnya ingin saya lihat. Ya, perbesar sedikit barangkali. Ya. Sekarang kita lihat, ya. Ternyata mereka menggantikannya dengan jangan mengingini rumah sesamamu. Ya. Nomor 10-nya dia masukkan jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini hambamu. Nomor 2 dihilangkan, diganti dengan nomor 9, 10 yang jangan mengingini rumah, jangan mengingini istri atau hambamu, hamba sesamamu. Mereka mengubahnya demikian. Tapi kita menggunakannya sama seperti 5-5. Ya. Saudara, bahwa yang huruf K itu adalah yang banyak patung saya katakan, ya. Lanjutkan ya, kita lanjutkan. Kemudian katanya, ya. Yang dibuat adalah juga
kandil. Gambar 3. Apa itu kandil? Gambar 3. Ya, ini. Saudara, ketika kami ke Israel, kami lihat bentuk seperti ini ditutup oleh plastik, kubah plastik. Besar sekali. Ya. Dan ada penjaganya, waktu saya potret, penjaganya itu nyonya saya. Di depannya. Ya. Replika. Ya, replika kandil. Inilah kandil yang Tuhan maksudkan, yang berpelita 7 buah. Kalau pelitanya 9 buah itu disebut apa, saudara? Hanukkah. Ya, karena itu hanya khusus peringatan Hanukkah itu ditampilkan. Tapi ini adalah kandil yang tetap ada di dalam bait suci. Saudara, ini adalah yang diperintahkan untuk dibuat. Kemudian kita lihat gambar 4, Tuhan memerintahkan membuat kemah suci. Nah, inilah kemahnya. Kemahnya itu yang di tengah, yang ada warna hijau dan merah, kemudian dikelilingi oleh pagar-pagar, ya, 4 persegi, yang panjangnya 100 hasta dan lebarnya 50 hasta. Ya. Dan kita lihat itu ada seperti mengepul asap, itu adalah yang kita kenal dengan nama tiang apa? Tiang awan yang menudungi Israel ketika hari siang. Ya. Kemudian kita lihat juga gambar berikutnya. Nah, ternyata kemah suci itu terpisah menjadi 2. Satu, yang di belakang warna ungu, itu adalah tempat Maha Kudus. Dan di depannya yang ada menorah itu dengan beberapa mesbah ukupan, itu adalah ruang kudus. Ya. Ini yang Tuhan minta untuk dibuatkan. Gambar 6, mesbah bakaran. Ini adalah mesbah bakaran, ya. Altar of burnt offering. Jadi semua hewan yang disembelih dibakar di sini sebagai bau-bauan yang harum ke hadapan hadirat Elohim. Kemudian gambar nomor 7, mesbah pembakaran ukupan. Nah, mesbah ukupan ini ada di dalam ruang kudus, ruang suci, ruang kudus, ya. Saudara, apa yang ditampakkan tadi semuanya itu terdiri dari barang-barang yang dibuat dari emas semuanya, ya. Dan kemudian kembali ulangi gambar nomor 4. Itu kemah, ya. Itu kemah yang dibuat dengan bahan yang diperoleh, kulit, benang, semua itu dipergunakan untuk membuat kemah, ya. Layar penutup lataran yang 4 persegi panjang, panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 5 hasta. Patok tiang pelataran dari tembaga, layarnya dari lenan halus. Kemudian dikatakan saudara bahwa kemarin saya mendengar, saya juga baru tahu bahwa di pojok itu ada papan yang dibuat sedemikian rupa sehingga istilahnya di dalam bahasa pertukangan tenon and mortizer. Tenon itu begini, saudara. Ya, tenon itu begini dan begini. Jadi kalau dia diklik begitu, dia tidak bisa berubah. Dia berhenti. Itu tenon. Ya. Mortizer itu biasanya lobang. Ya. Jadi kalau dibuat ini tenon begitu, dan mortizer itu lubang tempat di mana dia ditancapkan. Dia tidak perlu pakai paku. Begitu dimasukkan, lengket, saudara. Ya, sudah pas persis. Saya pernah buka usaha, ya, tapi tidak terlalu berhasil. Beli tenon mortizer dari Italia. Nah, ini dia. Ya, itu bawahnya itu hasil tenon. Tapi ada lubang yang namanya dibuat dengan mortizer. Jadi begitu dia ditaruh, maka dia tegak berdiri, tidak oyak. Ya, pas itunya. Ini dibuat demikian. Ini adalah pelang yang lengket. Secara itu dibuat oleh mereka. Kemudian katanya yang ke-8 yang diminta adalah
minyak zaitun murni atau virgin oil. Untuk lampu menorah, saya sudah menyebutkan tadi apa gunanya, dia tidak mengeluarkan asap, saudara ya. Dan minyak urapan untuk mengurapi imam besar dan para imam. Saudara, kemudian ada katanya batu permata. Untuk apa? Ternyata imam besar itu punya pakaian kebesaran. Ini dia. Batu-batu permata itu ada di dada. Ya, di dada itu ada 12 batu permata. Kemudian batu permata juga ada di pundak. Ya, batu permata juga ada di patam. Ini namanya patam dari emas, di situ ada batu permata, ya. Jadi ini pakaian kebesaran imam. Ini juga harus dibuat. Demikian juga pakaian para imam yang melayani bait suci. Semua itu harus dibuat. Dalam Kejadian 25 ayat 9, semua itu harus dibuat menurut contoh yang kutunjukkan kepadamu. Sebagai contoh kemah suci dan contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ini dalam Keluaran 25 ayat 9. Rupanya ada kesulitan. Jadi saudara kita lihat bahwa ketika Mose diperintahkan, kalau saya bilang, saudara, tenon mortizer itu begini nih, kalau kita buat ya, begitu dia itu kan, dia nggak oyak. Saudara akan mulai berpikir, oh seperti tangan ya, begini tidak goyang ya. Maka pikiran kita mulai ke kiri, ke kanan, untuk bisa mengakomodasi apa yang disebutkan. Tetapi kalau Anda diperlihatkan contohnya, seperti yang tadi kita lihat dalam gambar, maka akan Anda mendapat gambaran yang lebih konkret. Ketika Mose diperintahkan untuk membuat itu, ternyata katanya, menurut contoh yang kutunjukkan kepadamu, Mose, ya, sebagai contoh yang kemah suci dan contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi saudara, Mose sudah lihat bait suci itu. Loh, ada di mana bait suci itu? Ya. Ternyata bait suci sudah ada. Adanya di surga. Ya. Wahyu 3 ayat 12, Wahyu 11 ayat 19, dan katanya, ya. Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di bait suci Elohimku, dan ia tidak akan keluar dari situ lagi. Dan padanya akan kutuliskan nama Elohimku, dan nama kota Elohimku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Elohimku dan namaku yang baru. Ternyata bait suci itu sudah ada di mana? Di surga. Itu sebabnya ketika Mose masuk ke dalam tiang awan, ke dalam kabut yang menyerupai gunung Sinai, dia berbicara dengan Tuhan, memperlihatkan semuanya. Mose mendapat kesempatan melihat itu yang ada di surga. Loh, kok ada bait suci di sana? Siapa imamnya? Ada yang tahu siapa imamnya? Iya, benar. Imamnya adalah Melkisedek. Ya. Jadi imamnya Melkisedek. Jadi Mose begitu melihat, dia bisa cerita. Cerita kepada siapa? Ada 2 orang yang ditunjuk Tuhan. Satu disebut namanya Aholiab, satu lagi namanya Besalel. Saudara, hari ini ada seorang yang namanya Besalel, Yoel Smotrich, yang jadi menteri di Israel. Menteri dalam negerinya itu namanya Besalel Yoel Motrich. Jadi Besalel yang di dalam Alkitab itu dipakai namanya oleh menteri yang sekarang ada di Israel. Ya. Kedua orang itu kemudian diberi hikmat oleh Adonai untuk boleh melakukan apa yang diperlihatkan Adonai kepada Mose dan apa yang disampaikan Mose kepada mereka untuk dibuatkan. Dan hasilnya adalah seperti apa yang kita lihat tadi, gambar-gambar 1 sampai dengan nomor 7 tadi. Ya. Saudara, kalau kita lihat begini,
Ya, kita lihat bahwa sudah ada bait suci di surga. Ya. Kenapa nggak diturunin aja ya? Mengapa tidak diturunkan saja? Demikian juga juru selamat sudah ada di surga. Kenapa nggak diturunkan aja? Saudara, kalau Anda baca kisah-kisah dongeng, itu tiba-tiba ada aja. Sudah tahu ada sebuah cerita, batu udah beratus tahun katanya, entah batu itu bertapa, dang, tiba-tiba dia kemudian jadi seorang makhluk. Ya. Dan makhluk ini sakti lagi. Ujuk-ujuk ada. Tidak, saudara. Adonai Elohim kita tidak bekerja demikian. Dia tidak bekerja satu pihak. Semua oleh saya, tidak. Dia ingin kerjasama. Ya, dia ingin kerjasama. Mesias sudah ada di surga. Tapi untuk datang ke bumi, dia perlu siapa? Dia perlu Miriam sebagai ibu. Ya. Bait suci sudah ada di surga, lengkap dengan peralatannya. Karena Mose sudah melihatnya. Tapi dia juga butuh Israel untuk melakukan apa yang harus dikerjakan, dan orang untuk membentuknya. Demikian juga pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan membutuhkan saya dan Anda. Kawan-kawan yang memainkan alat musik, teman-teman yang memulaikan pujian, hambanya yang melakukan doa dan penyembahan, memimpin doa dan penyembahan, untuk supaya memuliakan nama Tuhan. Harus ada yang dilakukan oleh umatnya. Itulah Elohim kita. Itulah Adonai kita. Dia mau menggunakan saya dan Anda untuk menjadi bagian daripada rencananya. Saudara, sebentar lagi kita akan mengadakan conference. Namanya conference sufu. Ini adalah bagian daripada ibadah yang akan mengitukan. Kalau misalnya kita dengar segala sesuatu yang disampaikan di dalam parasat yang asalnya dari Torah, dari mana kita memperolehnya, dari mana saya mendapatkannya, saya cari. Tapi sekarang kita akan mendengar dari mereka yang pegang itu selama beribu tahun, dan akan menyampaikannya kepada kita dalam satu conference yang namanya Conference Sufu, yang akan diadakan pada bulan Juni tanggal 16 sampai 18. Ya, yang dipimpin oleh Pak Rabbi Safira dan satu lagi Pastor Matt McKeown. Ya, mereka datang khusus untuk membawakan itu. Ya. Ini adalah suatu acara ibadah untuk berbagi pengetahuan mengenai Torah, dan mereka juga akan bawa satu Torah yang ditulis tangan. Betul Pak Ben ya? Ya. Dia akan membawa untuk diserahkan supaya di Indonesia juga ada Torah yang seperti ini. Saudara, satu ketika Mose jumpa dengan seorang yang bernama Hobab. Ya, Anda ingat? Ya. Oh, maaf, saya bukan di sini. Dan Mose bilang kepada Hobab, "Mari pergi bersama kami. Nanti apa yang Adonai janji, yang akan memberikan yang segala yang baik, itu juga akan diberikan kepadamu." Ya. Saudara, kalau Anda lihat YouTube, itu Qatar, itu negara itu kecil, tapi kaya, saudara ya. Banyak minyak. Dia ingin supaya bukan cuma hidup dari minyak, tetapi hidup juga dari bahan-bahan makanan yang diolah, yang dibuat sendiri, atau yang ditanam sendiri. Dia ambil ilmu dari Eropa. Dia beli mesin-mesin, dia bikin pengairan. Enggak berhasil, saudara. Keluar uang begitu banyak, tidak hasil.
Air berlimpah. Tidak terkendali penggunaannya. Ya. Karena air dapat dari laut yang air lautnya didesalinisasi supaya bisa jadi air tawar. Tapi tidak berhasil. Barangkali 10 tahun mereka berbuat demikian. Dan selama itu mereka musuhan sama Israel. Tetapi 4-5 tahun yang lalu mereka mulai mengadakan hubungan. Ya. Orang-orang pegawai pemerintahnya itu diam-diam tanpa sepengetahuan kepala negaranya kirim pemuda-pemuda ke Israel. Enggak sedikit, saudara, banyak. Diam-diam. Mereka belajar di sana, tinggal di sana, belajar pengairan Israel. Mereka pulang. Mereka bikin. Saudara, kemudian ada Abraham Accord. Ya, saya tidak tahu Accord itu bahasa Indonesia apa. Pokoknya ada seperti perjanjian Abraham lah begitu, yang digagas oleh Presiden Trump. Mereka membuka hubungan. Lebih banyak pemuda berangkat ke sana, belajar pertanian, mereka pulang balik. Sekarang, saudara, 50% kebutuhan sayur mayur terpenuhi. 50% kebutuhan gandum terpenuhi. Berkat apa? Berkat pengetahuan yang mereka bawa dari Israel. Saya juga rindu, ya, bahwa Indonesia juga mau membuka hubungan dengan Israel. Supaya apa? Supaya berkat yang Tuhan turunkan kepada Israel, turun juga kepada Indonesia. Agar Indonesia tidak ada lagi yang namanya stunting. Tahu stunting, saudara? Tengkes. Saya tidak tahu bahasa. Tengkes itu artinya anak yang tidak bisa tumbuh gede. Kate. Kenapa? Karena kurang gizi. Ya, saya rindu bahwa Indonesia juga boleh menerima berkat dari Adonai yang turun kepada Israel, turun kepada Indonesia ketika Indonesia membuka hubungan. Saudara, saya juga rindu di antara saudara-saudaramu yang belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ketika engkau ceritakan apa yang engkau alami, ketika engkau pegang firman Tuhan, engkau pegang perintah, ketetapan dan peraturannya, dan engkau hidup. Jangan hanya engkau hidup, tapi juga keluargamu yang membutuhkan juga hidup. Hidup dalam arti kata bernafas, tapi hidup juga dengan apa yang dibutuhkan keluarga terpenuhi. Bisa memberi susu anak, bisa memberi sekolah anak, bisa membuat atap di atas kepala, bisa cukup tersedia apa yang perlu diperlukan di meja makan. Dicukupi Tuhan ketika kita pegang perintahnya, ketetapannya, dan peraturannya. Sebab ketika engkau pegang itu, engkau hidup. Hidup jasmani, tapi juga hidup rohani. Tuhan melengkapi itu semuanya. Saudara, sekarang Tuhan sudah bentuk miskan itu. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan, ya, Yohanes 3 ayat 16, itu adalah ayat yang sangat terkenal. Coba saudara recite. Anda ungkapkan, coba. 1, 2, 3. Karena iya, ya. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup kekal. Tidak binasa, tetapi beroleh hidup kekal. Tapi acap kali, ya, acap kali kita lihat orang yang diberi hidup kekal membinasakan dirinya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 bisa ditayangkan? Ya, kalau belum bisa saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu
bahwa kamu adalah bait Elohim dan roh Elohim diam di dalam kamu. Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Elohim, maka Elohim akan membinasakan dia. Sebab bait Elohim adalah kudus, dan bait Elohim itu adalah siapa, saudara? Adalah saya, adalah kamu. Luar biasa firman Tuhan ini. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim dan bahwa roh Elohim itu diam di dalam kamu? Jika ada yang membinasakan bait Elohim, maka Elohim akan membinasakan dia. Sebab bait Elohim adalah kudus dan bait Elohim itu adalah kamu. Oleh sebab itu, jangan rusak bait Elohim ini. Ya. Jangan rusak oleh alkohol. Ya. Tolong lihat gambar nomor 9. Saudara, luar biasa. Ya. Istri saya punya kawan, tinggal di New Zealand. Waduh, katanya, kalau udah minum bir, katanya, terus tersedia kacang, wah terus itu. Hap, hup, hap, hup, hap, hup. Seperti itu, saudara. Berapa botol saya tidak tahu. Lihat. Berikutnya. Kemudian, kalau sudah lupa, begitu. Di tangan masih ada, kaki ada di mana, badan ada di tanah, lupa daratan. Untung dia masih ada di daratan, saudara. Ya, separuh badannya ada di daratan, separuh badannya ada di bangku. Ya, dia lupa separuh daratan ini, karena separuh daratan masih lengket dengan dia. Jangan juga dirusak oleh asap. Saudara lihat di pinggir jalan, iklannya besar. Rokok A, tapi ini ada di bawahnya. Kurang lebih, kalau iklannya itu barangkali 2 meter, ya, 2 meter atau 2 meter setengah, ini barangkali cuma 30 cm memanjang. Tapi kelihatan ini nih, Bapak ini nih. Di lehernya ada apa, saudara? Ada lobang. Saudara, kesaksian yang hidup. Kita punya seorang teman almarhum. Anda ingat siapa? Siapa? Pak Siok. Dia bersaksi, dulu saya perokok berat, nggak bisa napas. Ya. Kemudian Tuhan pakai dia. Pada saat akhir hidupnya, dia masih bisa bersaksi dengan main harmonika dengan luar biasa, berkunjung ke tempat-tempat. Tetapi saudara, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Dia tanam sebelumnya itu adalah nikotin di dalam paru-parunya. Kemudian nikotin itu menggerokoti dia. Tapi puji Tuhan bahwa dia sebelumnya sudah mengatakan, Tuhan sudah tolong saya bisa menjadi kesaksian yang hidup. Dia nggak sampai dibolongin lehernya. Ya. Nomor 12, sebelahnya satu lagi. Nah, ini masih senyum, saudara. Baca, bro, aku mau pamer nih. Sekarang leherku ada lubangnya loh, persis kayak di kotak rokok itu. Ya. Sekarang aku bisu loh, keren kan? Ayo bro, merokok yang banyak, temanin aku. Di sini tar kita buat komunitas bisu, bro. Luar biasa, ya. Ini ada di YouTube, saudara. Saya tidak tahu apakah di antara kita ada yang ada? Puji Tuhan tidak ada. Ya. Kami punya langganan tukang sayur, saudara, ya. Tukang sayur. Dia jualan sayur. Istri saya bilang, heran, kok murah-murah aja ya dia. Beli ayam, kok di luaran itu 35, dia cuma 31. Udah gitu, pembantu saya bilang, iya Neng, si itu tuh suka ngerokok tuh, 1 hari 1 pak.
Satu hari satu pak. Satu pak berapa kurang lebih harganya, saudara-saudara? Saya tidak tahu, mungkin 30.000 ya. Satu bulan 900.000. Itu hanya untuk rokoknya saja. Dia jualan sayur. Saudara, rokok memang nikotin mencengkeram, saudara, membuat ketagihan. Jangan rusak tubuhmu juga dengan konsumsi narkoba. Gambar 13. Lihat, saudara, sedang apa dia? Sedang nyuntik. Ya, di leher lagi. Sebab kalau di leher katanya mungkin langsung ke otak. Dan memang pengaruhnya kepada otak. Lihat yang tetangganya sebelahnya. Kurus kering. Lihat di belakangnya. Itu kota zombie katanya. Saudara, ada orang sedang jalan, tiba-tiba dia berhenti. Berhenti begini, ada barangkali 2-3 menit, baru jalan lagi. Ya, di mana ini? Di Amerika. Di mana di Amerika? Di Pennsylvania. Kota Pennsylvania ini kota yang terkenal karena Declaration of Independence dibuat di kota Pennsylvania. Ya, gambar berikutnya. Lihat. Ya. Ini perempuan sedang hamil atau perutnya kembung karena malnutrisi, saya tidak tahu. Tapi lihat yang di sebelah sananya. Berserakan di tepi jalan. Tergeletak. Mengapa? Karena memakai obat yang namanya fentanyl. Ya, obat fentanyl ini membuat kita seperti zombie. Ini menjadi malapetaka. Ya. Orang yang katanya peradabannya negara maju, ternyata kota yang bersejarah itu menjadi tempat mereka seperti ini. Ya. Jangan rusak bait suci. Ya. Kemudian satu lagi, ini sedang tren. Nah, sudah lihat, jangan merajah. Ya, jangan merajah. Tadinya dia ganteng saudara. Ganteng nggak? Ganteng. Tapi coba lihat kemudian, lihat lidahnya. Lidahnya dibelah. Ya. Mukanya dicacat. Dirajah. Seluruh tubuhnya dirajah. Ya. Tuhan bilang, jangan merajah tubuhmu. Seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Adonai. Ya. Berikutnya. Nah, lihat. Serem. Lihat hidungnya ditindik. Mulutnya ditindik, entah dikasih apa itu. Kelihatannya seperti sesuatu yang dan saudara, oh ini mah orang bule. Betul, orang bule, saudara. Apakah yang nggak bule ada? Ini dia. Ya, kami sedang ke Malang, kami parkir di sebuah toko. Lihat dia nih. Saya iseng, Pak, boleh potret? Dia duduk sebentar, boleh katanya. Langsung saya potret. Sengaja saya tidak kasih lihat matanya supaya saudara tidak. Tapi kalau saudara lihat ketemu dia pasti saudara tahu. Kenapa? Lihat, apa yang dituliskan di sininya? Coba baca lihat. Itu hurufnya BANGSAT. Ditulis saudara-saudara di sini sampai ke sini. Kenapa begini? Oh, orang luar negeri begitu, saya juga. Ya. Bahkan di kaki, di tangan, di kaki. Seperti itu tuh, bintang sepak bola, tangannya penuh, kakinya penuh. Saudara, Tuhan bilang apa? Jangan kamu merajah tubuhmu. Ya. 1 Korintus, ya. Itu adalah yang merusakkan bait Elohim. Tapi apalagi, saudara, yang kelima, kalau saya sebut tidak semuanya dulu, saya sebut sampai 5, yaitu percabulan. Tuhan juga tidak suka, ya, percabulan. Ya. Tuhan mengatakan jauhi percabulan. 1 Korintus 6 ayat 15-18 mengatakan, ya, jauhi percabulan. Ya. Percabulan adalah dosa. Dosa terhadap siapa? Dosa terhadap diri sendiri. Itu firman Tuhan. Itu 5 contoh yang merusakkan, ya,
Jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Orang yang merajah tubuhnya merusak bait Elohim. Orang yang merokok merusak bait Elohim. Orang yang mengkonsumsi merusak bait Elohim. Dan orang yang merusak bait Elohim, Tuhan pun akan membinasakan dia. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Saudara, ya, kalau sudah dibeli dan harganya sudah dilunas, saudara beli mobil, tapi kalau misalnya saudara beli dengan cicilan, BPKB-nya itu ditahanin di leasing. Setiap tahun saudara akan bilang, Pak pinjam dulu, saya mau daftar ulang STNK, harus kembali lagi. Ya, tapi kalau lunas sudah lunas dibayar, BPKB-nya diserahkan, itu menjadi milikmu. Karena saya dan Anda sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Siapa pemilik kita? Ya, Adonai Elohim yang Maha Kuasa, dia adalah pemilik kita. Ya, kita adalah anaknya. Israel anak sulungnya, kita anak berikutnya. Ya. Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah siapa? Yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Milik siapa saya dan Anda? Milik penebus kita. Milik Tuhan Yesua. Sebab itu muliakanlah Tuhan dengan kehidupanmu, dengan harta milikmu. Hormat bagi Dia. Saudara-saudara, saya minta maaf sedikit Pak Ben ya. Saya melihat kita kalau beribadah begini, ada yang di sana yang bicaranya, ada yang di sini bicaranya, ada yang tidak ada di sini ya. Tapi ada yang duduk di sana melihat ke dinding. Ada rasa tidak nyaman, saudara ya. Kita tidak satu pandangannya satu arah. Ya. Entah mengapa kok itu terlintas di dalam benak saya. Dulu kita beribadah satu arah, entah ke sana, sehingga segala apa yang kita lihat itu satu arah. Tapi sekarang ini bisa terpecah-pecah. Saya rindu bahwa kita barangkali perlu merenovasi barangkali, ya, sehingga kita kemudian satu arah, bahwa di sini ada podium, di sini ada podium, tidak menjadi, tapi satu arah, begitu, ya. Sebab ada yang lihat ke sini, televisi, ada yang lihat ke sana, itunya, ada yang lihat ke ujung sana. Ketika kita beribadah, ya, kita berdoa, ya. Sebab jikalau Tuhan mengizinkan, Tuhan juga akan buka jalan agar kita bisa menggunakan resources yang ada, yang diberikannya kepada kita semua untuk melakukannya, sehingga kita dalam beribadah itu menjadi nyaman, ya. Nah, saudara, segala sesuatu yang Tuhan berkenan untuk kemudian menggugah kita, untuk membawa persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah termasuk kelompok terumah. Seperti juga Yesefat Syufu, yang juga untuk supaya semua ibadah itu mempunyai dasar yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang akan datang itu, yaitu para rabi, yaitu Rabi Rav Safira, dan juga McKeown itu menjadi berkat. Tapi untuk itu juga diperlukan
ya, resources yang disalurkan kepada kita anak-anaknya untuk dibawa masuk untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Segala puji dan hormat bagi Elohim, Bapa kita yang di surga, yang Maha Kuasa di dalam nama Mesias Yesua. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita tundukkan kepala sebentar. Bapa yang di dalam surga, terima kasih. Dengan gemetar hamba berdiri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Siapakah hamba ini? Hamba sama seperti saudara-saudaraku, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Hamba juga penuh dengan pelanggaran yang hamba lakukan karena keinginan-keinginan daging sama seperti mereka. Tapi Bapa, kalau kami mendengar firman-Mu dibacakan, diuraikan, hamba juga mendengar dari mulutku, biarlah kiranya firman-Mu ini tinggal di dalam hati kami, menguasai kehidupan kami. Dan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Mu, biarlah kami dibimbing dan dipimpin, dimampukan untuk melakukannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Ruach HaKodes, bimbing pimpin kami. Biarlah apa yang kami dengar boleh termeterai di dalam hati kami. Dan sepanjang hari-hari kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam pengucapan syukur. Di dalam nama Mesias Yesua, kami berserah. Haleluya. Amin.